adik-adik, bertemu lagi dengan Miss Linda. Di video kali ini, Miss Linda akan memberikan kalian latihan soal dan pembahasannya tentang materi membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Oke, silahkan simak video ini ya. Nah, di sini Miss Linda akan bagi menjadi 3 bagian. Bagian A, bagian B, dan bagian C sesuai dengan LKS kalian di LKS Intan Pariwara. Oke, pertama di bagian A dulu ya. Soal pertama ada rata-rata suhu udara di 4 kota Kanada dari bulan Januari. Nah, pertanyaannya adalah manakah yang udaranya paling dingin? Oke, kita lihat pembahasannya ya. Udara paling dingin itu artinya kalian harus menentukan suhu udara yang paling rendah. Suhu udara paling rendah kita harus mengurutkannya berarti dari bilangan yang terkecil ke terbesar. Nah, setelah Miss Linda urutkan, di Quebec yang pertama ya ada negatif 4. Ini bilangan yang paling rendah atau paling kecil. Kemudian ada negatif 3, ke sebelah kanan lagi ada 0 dan ada 7. Seperti di garis bilangan ya. Jadi kalian urutkan dari kiri ke kanan. Nah, udah deh kelihatan kan suhu udara terendahnya itu adalah di kota Quebec, yaitu negatif 4 derajat Celcius. Jadi itu udara paling dingin. Lanjut, di soal kedua diberikan beberapa perbandingan bilangan bulat. Nah, ada 4 perbandingannya. Manakah perbandingan bilangan bulat yang benar? Kita cek satu-satu ya dengan menggunakan garis bilangan. Ingat, menggunakan garis bilangan, di sebelah kanan 0 adalah nilai bilangan yang bernilai positif, sedangkan di sebelah kiri 0 adalah bilangan yang bernilai negatif. Yuk kita cek untuk yang bagian pertama. Negatif 56 letaknya di sebelah kiri 0. Negatif 65 semakin ke kiri lagi, alias di sebelah kirinya negatif 56. Oke, semakin ke kiri bilangannya semakin kecil, semakin ke kanan nilai bilangannya semakin besar. Apakah benar negatif 56 lebih dari negatif 65? Ya, benar, karena negatif 56 itu dari sebelah kanan dan negatif 65 sebelah kiri. Jadi benar, negatif 56 lebih besar nilainya dibandingkan negatif 65. Lanjut, pernyataan kedua ada negatif 95 lebih besar dari 59. Kita cek, negatif 95 ada di kirinya 0 karena negatif ya, sedangkan 59 ada di sebelah kanan 0. Berarti kita cek nih, pernyataan negatif 95 lebih dari 59 adalah salah, karena negatif 95 ada sebelah kiri, seharusnya dia lebih kecil bilangannya dibandingkan 59 yang ada sebelah kanan. Lanjut, pernyataan ketiga ada 49, taruh di garis bilangan, ada negatif 94 di sebelah kirinya 0. 49 bilangan lebih besar dibandingkan negatif 94. Kita cek, pernyataannya pasti salah ya. Seharusnya 49 lebih besar dibandingkan dengan negatif 94. Karena negatif 94 ada di sebelah kirinya 0, otomatis nilainya lebih kecil. Sedangkan 49 ada di sebelah kanan 0, maka nilai lebih besar. Lanjut, pernyataan 4, ada 37 di sebelah kanan 0 ya. Negatif 73 di sebelah kirinya 0 kita taruh. Pernyataannya adalah benar karena 37 lebih besar dari negatif 73. Jadi kita cek dengan garis bilangan ya kalau adik-adik ragu. Otomatis kita udah ketemu nih, pernyataan yang benar itu adalah pernyataan yang I dan I4 ya, yang pertama dan yang keempat. Lanjut di soal nomor 3. Bilangan di bawah ini yang terletak di antara negatif 453 dan 478 adalah, kita cek dengan menggunakan garis bilangan. Lagi-lagi garis bilangan ya. Jika kalian masih belum terlalu mahir dalam menentukan langsung bilangannya itu bilangan berapakah, kita taruh dulu negatif 453 di sebelah kiri 0 dan 478 di sebelah kanan 0. Artinya kalian cari nih bilangan berapa yang ada di antara mereka ini. Jangan sampai kalian mencari sebelah sini atau di sebelah sini ya. C, option A, negatif 480. Negatif 480 berarti ada di sebelah sini, semakin kiri ya.
Berarti ini salah, bukan bilangan ini yang dimaksud, karena dia tidak terletak di antara kedua bilangan ini. Lanjut, negatif 469. Masih ada di sebelah kirinya negatif 453 nih. Berarti salah ya, bukan itu. Ada 467. Ya, letaknya di sebelah sini pasti. Sebelumnya 478. Lihat, apakah 467 ini ada di antara negatif 453 dan 478? Ya, ada. Sedangkan kalau 484 itu letaknya di sebelah kanan, 478. Jadi tidak di antara kedua bilangan yang dimaksud ya. Oke, sudah ketemu jawabannya, 467. Di soal nomor 4, perhatikan garis bilangan berikut. Nilai K adalah, jangan sampai kalian terkecoh dengan garis bilangannya ya. Nah, jika misalnya tulis kembali, gambarkan kembali garis bilangannya. Di sini ada beberapa pola ya di dalam menggambarkan atau menuliskan angkanya. Dari 0 ke 6. Itu bukan 0, 1, 2, bukan seperti itu, tetapi kita potong menjadi 2, 2, 2 polanya ya. Setelah 0 ada 2, bertambah 2 lagi ada 4, baru 6. Begitu juga untuk ke sebelah kirinya. Kalau kalian menuliskan negatif 1, negatif 2, negatif 3, tidak cocok, langsung ke negatif 8. Makanya kita penggal-penggal dulu ya, per dua-dua bagian. Berarti 0, ambil genapnya nih, negatif 2. Ke kiri lagi, negatif 4. Ke kiri lagi, negatif 6. Barulah ketemu negatif 8. Setelah kalian lihat polanya seperti itu, maka jalankan ke kiri ya lagi ya. Sebelah kiri lagi ada negatif 10. Kemudian ada negatif 12. Maka si K adalah berapa? Ya, negatif 14 ya. Jadi jawabannya adalah A, negatif 14. Seperti itu adik-adik. Kita lanjutkan di soal nomor 5. Soal cerita nih. Ikan hiu berada di kedalaman 76 meter dari permukaan air laut. Ikan pari berada di dalam kedalaman 98 meter dari permukaan air laut. Paus berada di kedalaman 57 meter dari permukaan air laut. Pernyataan berikut yang benar adalah, kita lihat pembahasannya. Jadi ada permukaan air laut, itu bagian atas ya, bukan bagian dasarnya nih. Ikan paus itu di kedalaman 57 meter dari permukaan air laut. Nah, 57 meter nih. Lanjut, ikan hiu di kedalaman 76 meter. 76 meter. Sedangkan si ikan pari di kedalaman 98 meter dari permukaan air laut. Nah, jadi kita cek nih, pernyataan mana yang benar? Pernyataan yang paling tepat berdasarkan ini ya, garis ilustrasi yang sudah Misinda buat, itu adalah pernyataan yang B. Ikan pari berada di bawah paus. Ikan pari berada di bawah paus ya. Karena ikan pari di kedalaman 98 meter, sedangkan ikan paus di kedalaman 57 meter dari permukaan laut. Sampai sana paham ya adik-adik? Next, soal nomor 6. Diketahui A, B, dan C bilangan bulat. Jika negatif B lebih besar dari negatif A dan C lebih besar dari A, ketidaksamaan yang benar adalah, jadi ini perlu adik-adik pahami dulu ya, karena tidak menggunakan angka tetapi menggunakan variabel namanya nih. Ada A, B, dan C. A, B, dan C itu adalah bilangan bulat. Bisa positif, bisa negatif. Ingat, bilangan bulat. Bisa juga 0. Tapi itu diumumkan ya. Nah, perhatikan dulu dua pernyataan berikut. Ada negatif B lebih dari negatif A dan C lebih besar dari A. Perhatikan dulu pertidaksamaan yang pertama. Misalnya bilang pertidaksamaan ya, karena ini tidak sama dengan. Beda halnya kita menggunakan simbol sama dengan, maka disebut persamaan. Ini misalnya bilang pertidaksamaan yang pertama nih. Kalau negatif B lebih besar dari negatif A, itu kan artinya sama saja kan? Kalau si negatif A ini
kurang dari negatif B. Di sini balik posisinya nih sekarang nih. Kalau dibaca dari kiri ke kanan, negatif B lebih dari negatif A. Di sini taruh bolak-balik nih. Sekarang negatif A pasti kurang dari negatif B. Itu sama aja posisinya ya. Lanjut di pertidaksamaan yang kedua, C lebih dari A. Kalau C lebih dari A, maka negatif C akan kurang dari negatif A. Kok bisa gitu, Miss? Oke, simple. Miss Linda pakai satu contoh deh. Miss Linda pilihin angka C-nya itu adalah 10, sedangkan nilai A-nya 1. C lebih dari A, 10 lebih dari 1, benar kan? Benar. Sekarang bagaimana jika C dan A ini Miss Linda kasih tanda negatif? Negatif 10 titik-titik dari negatif 1. Otomatis tanda yang cocok adalah tanda kurang dari. Negatif 10 kurang dari negatif 1. Iya kan? Negatif 10 kan di sebelah kirinya sekali dari negatif 1. Nah, jadi seperti ini pemisalannya. Kenapa sih Miss Linda bisa merubah pertidaksamaannya menjadi seperti ini bentuknya? Oke, sekarang dari kedua pertidaksamaan ini yang sudah Miss Linda rubah tadi, kita gabungkan. Negatif C kurang dari negatif A. Sampai sini dulu. Kemudian di pertidaksamaan yang kedua ini, negatif A-nya kurang dari negatif B. Miss Linda gabungkan dari sini. Benar kan? Negatif C kurang dari negatif A. Kita punya ini. Setelah itu, kalau dilihat dari pertidaksamaan yang ini, Miss Linda gabungkan lagi di bawahnya, negatif B kurang dari negatif A. Cocok tandanya ya. Maka jawabannya adalah yang D. Di soal nomor 7, urutan bilangan-bilangan bulat berikut dari yang terkecil. Oke. Dari yang terkecil kalian urutkan nih. Boleh kalian menggunakan garis bilangan lagi ya untuk membantu. Nah, di sini Miss Linda langsung, kalian bisa cek satu-satu nanti, tetapi agar videonya lebih singkat, penjelasan lebih singkat, optionnya kita cek langsung di bagian C. Oke. Kita cek nih, benarkah ini urutan bilangan dari yang terkecil? Ingat, yang terkecil artinya kita mengurutkan dari bilangan kiri ke kanan ya, kecil ke besar. Negatif 4.380 di sebelah kiri 0. Kemudian semakin ke kanan ada negatif 3.000-an kan, kita taruh nih negatif 3.972. Semakin ke kanan kita sudah masuk ke bilangan positif, ada 2.266. Ke kanan lagi kita ketemu bilangan 4.477. Jadi ini sudah sesuai urutannya nih, dari terkecil ke terbesar. Maka jawabannya adalah yang C. Di soal nomor 8, soal cerita tentang luas sawah 5 penduduk desa X disajikan dalam tabel berikut. Kalian perhatikan nih, di sini sudah ada nama pemilik sawahnya dan luas sawahnya masing-masing dalam satuan meter persegi. Urutan nama pemilik sawah dari yang terluas sawahnya. Dari yang terluas berarti kalian harus memilih luas sawah yang paling luas dulu, baru ke yang agak sempit seperti itu. Oke, kita lihat ya pembahasannya. Kalian cek nih di sini, yang mana paling luas ya, atau yang paling besar angkanya. Oke, yang pertama ada si Darmawan, yang kedua ada si Amir, dengan luas sawahnya 8.586. Cek lagi. Oke, ini lagi ketemu nih si Eko, 8.516. Lanjut lagi, urutan keempat ada siapa? Ya, ada Badu ya, 8.485. Dan terakhir di Fahri di 8.167. Oke, kalian sudah mengurutkan dan bisa dicek. Option jawaban yang benar adalah option A. Darmawan, Amir, Eko, Badu, dan Fahri. Oke, lanjut di soal nomor 9. Pada babak final, sebuah lomba diikuti oleh 5 peserta. Sisa waktu setelah semua peserta menyelesaikan tugas itu disajikan dalam tabelnya ini. Ini nama pesertanya ya, dan sisa waktunya. Pada saat penjurian, kelima peserta mengerjakan tugas dengan benar. Para juri sepakat
bahwa urutan juara ditentukan oleh lama tim mengerjakan tugas. Makin sedikit waktu yang diperlukan, maka nilainya makin baik. Di soal nomor 9, pada babak final sebuah lomba diikuti oleh 5 peserta. Sisa waktunya disajikan dalam tabel berikut ya. Jadi ini sisa waktu setelah semua peserta menyelesaikan tugas. Pada saat penjurian, kelima peserta mengerjakan tugas dengan benar. Para juri sepakat bahwa urutan juara ditentukan oleh lama tim mengerjakan tugas. Makin sedikit waktu yang diperlukan mengerjakan tugas, nilainya makin baik. Tim manakah yang mendapatkan juara harapan 1? Oke, kita lihat pembahasannya ya. Di sini ada sebuah kalimat, makin sedikit waktu yang diperlukan mengerjakan tugas, nilainya makin baik. Berarti secara logika, kalau mengerjakan tugasnya dalam waktu yang sedikit, maka sisa waktu yang tersisa pasti banyak. Jadi, juara satunya adalah yang memiliki sisa waktu terbanyak. Tetapi di soal ditanyakan juara harapan 1 ya. Kalau juara harapan 1 itu artinya tim yang menempati posisi keempat, bukan posisi pertama. Ada juara harapan nih kata-katanya. Oke, kita urutan dulu nih dari yang pertama sampai yang terakhir posisinya. Kita lihat sisa waktu terbanyaknya siapa. Oke, tim Macan. Tim Macan berarti menempati juara 1. Juara 2-nya ada di tim Elang 112. Kemudian ada tim Bangau dengan sisa waktu 111. Otomatis tersisa antara tim Angsa dan tim Jago. Yuk bandingkan yang mana lebih besar sisa waktunya. Ya di tim Angsa ya, 103 detik. Jadi tim Angsa menempati posisi keempat dan dialah yang meraih juara harapan 1. Bisa dipahami ya. Lanjut di soal nomor 10. Diketahui bilangan-bilangan yang tidak ditulis lengkap seperti berikut. Huruf A, B, dan C mewakili satu angka dengan nilai A, B, dan C antara 4 dan 7. Di sini sudah diberikan ya bilangan K, L, M, dan N. Dengan ada angka yang belum diketahui dan digantikan dengan huruf A, B, atau C. Yang diminta adalah urutan bilangan dari yang terkecil. Oke, kita lihat pembahasannya ya. Yang perlu digarisbawahi di sana adalah nilai A, B, dan C itu letaknya antara 4 dan 7 nih. Berarti antara 4 dan 7 angka berapa aja? Ya, ada angka 5 dan 6. Jadi 5 atau 6 ini bisa mengisi huruf si A, B, dan C. Tergantung, nanti A-nya bisa saja 5, bisa saja juga A-nya 6. Begitu juga dengan si B. B-nya bisa 5, bisa 6. C juga begitu, bisa 5, bisa 6. Jadi ada banyak kemungkinan ya. Oke, sekarang kita perhatikan dulu nih si K. Ada angka 7, 8, 2, A, B, 9. Nah ini dia, si A dan B. Yang kita belum tahu berapa sih angka A dan B itu, tetapi sudah diketahui kemungkinannya adalah 5 atau 6. Nah dari K, L, M, N sudah bisa kita tuliskan kembali. Karena kita akan mengurutkan dari bilangan terkecil. Coba kalau bilangan terkecil kita lihat dulu ya. Nah ini karena dia ratusan ribu, coba kita perhatikan dulu. Ini dia bilangan yang menempati ratusan ribu. Ada 7, 6, 6, 7. Dari terkecil nih kita urutin. Yang paling kecil pasti yang 6 ribuan kan, 600 ribuan kan. Jadi antara L atau M, baru ada K atau N setelahnya karena dia 700 ribuan. Lanjut kita masuk ke puluhan ribunya. Sekarang kita lihat nih di puluhan ribu, 8, A, 3, dan B. Karena yang tadi antara L atau M yang terlebih dahulu, sedangkan si M kita sudah tahu nih bilangan yang menempati di posisi puluhan ribu adalah 3. Sedangkan si L itu masih A, masih tanda tanya. Siapa aja A itu? Bisa 5 atau bisa 6. Kalau di sini 5, siapa yang lebih kecil? Apakah 5 atau 3? Ya 3 lebih kecil ya.
Sedangkan kalau di sini 6 juga tetap 3-nya yang lebih kecil. Maka bilangan yang pertama yang paling terkecil adalah si M dengan 637.000 sekian. Jadi ini nih yang menempati posisi pertama. Barulah disusul oleh si L dengan 650 ribuan atau bisa 660 ribuan ya. Jadi dia menempati posisi kedua. Lanjut kita di antara K dan N nih. Siapa ya kira-kira menempati posisi ketiga atau keempat? Kita cek. Mereka sama-sama 700 ribuan K dan N. Sekarang move ke bagian puluhan ribunya. Si K puluhan ribunya adalah angka 8. Sedangkan si N itu masih B. B ini siapa? Bisa 5, bisa 6. Kalau kita ganti B nya dengan 5, siapa yang lebih kecil? 5 atau 8? Ya, yang lebih kecil tetap 5 ya, si N. Kalau kita ganti si B nya dengan 6, siapa lebih kecil? Tetap si N lebih kecil ya, karena dia masih 750 ribuan atau 760 ribuan. Pasti lebih kecil dibandingkan yang 780 ribuan ini. Ya, jadi posisi ketiga adalah si N dan yang terakhir yang paling besar adalah si K. Maka urutannya adalah M, L, N, lalu K. Bisa dipahami ya. Untuk bagian A sudah selesai. Kita masuk ke bagian B. Nah, bagian B ini adalah soal-soal uraian, soal-soal isian singkat ya. Soal pertama. Suatu saat suhu di kota Toronto 7 derajat Celcius di bawah 0, sedangkan suhu di kota Bogor 20 derajat Celcius di atas 0. Penulisan suhu kedua kota tersebut berturut-turut titik-titik dan titik-titik. Oke, perhatikan di sini ada di bawah 0, ada di atas 0. Itu sama artinya seperti di bawah 0 itu negatif, sedangkan di atas 0 itu adalah positif. Nah, ini dia ya. Oke, kita tinggal tuliskan saja. Maka di Toronto, karena di bawah 0, berarti dia negatif 7 derajat Celcius. Sedangkan di atas 0 ya tetap ya, positif. Tidak perlu kan tuliskan tanda tambah sini, karena dia positif, tidak perlu. Sudah selesai soal nomor 1. Lanjut soal nomor 2. Dari angka-angka 1, 3, 4, dan 5 akan disusun bilangan ribuan. Pada setiap bilangan yang tersusun tidak ada angka yang sama. Bilangan yang nilainya lebih dari 5.341 adalah, nah, kita lihat pembahasannya. Jadi kalian mempunyai angka 1, 3, 4, dan 5. Angka-angka ini disusun untuk membentuk bilangan ribuan dan tidak boleh ada angka yang sama. Oke. Yang ditanya adalah bilangannya lebih dari 5.341. Kalian berarti harus menentukan dua bilangan ya, yang lebih dari 5.341. Bilangan pertama, kalau kalian gunakan nih angkanya ini, di sini susun yang pertama ada 5.413, iya kan, lebih dari ini kan. Next, bilangan berikutnya, di sini tinggal tukarkan saja posisi 1 dan 3-nya. Tukar posisi 1 dan 3-nya ya, menjadi 5.431. Ketemulah dua buah bilangan yang lebih dari 5.341. Bisa dipahami ya. Soal nomor 3. Perhatikan bilangan-bilangan bulat berikut. Kalian diberikan 4 buah bilangan ya. Urutan bilangan dari yang terbesar. Kita bisa lihat urutan bilangan dari yang terbesar, artinya cari yang positifnya paling besar dulu. Ketemu 3.893. Setelah itu cari ulangan positif lagi. Oke, ada 2.568. Ada masih lagi positif? Tidak ada ya, tersisa bilangan negatif. Tetapi kita cari dulu dong negatifnya. Yang setelah urutan positifnya yang mendekati adalah negatif 1.687. Setelah itu terakhir baru negatif 3.236. Nah, ini dia urutan dari yang terbesar ke terkecil.
dari yang positif ke negatif ya. Ingat dari garis bilangan ya. Positif di sebelah kanan, negatif sebelah kiri. Karena urutan dari terbesar, maka kita urutkan dari yang kanan ke kiri. Seperti itu ya. Jadi itu jawabannya. Urutan dari terbesar adalah 3893, kemudian 2568, negatif 1687, dan yang terakhir negatif 3236. Soal keempat. Perhatikan macam-macam es beserta suhunya berikut. Urutan minuman dari yang paling dingin. Oke, di sini ada es teh, es krim, air es, dan es jus. Sudah ada suhunya di sini ya. Disertakan suhunya dalam derajat Celcius. Karena diminta mengurutkan dari minuman yang paling dingin, artinya kalian harus cari dulu dong suhu yang paling rendah. Suhu yang paling rendah adalah di air es, negatif 6 derajat Celcius ya. Karena ini paling rendah, negatifnya, angka negatif itu paling besar, itu paling rendah. Lanjut, oke, kan negatif lagi nih, ada negatif 5 derajat Celcius di es krim. Setelah itu sudah habis negatifnya, kita ke positif. Dari yang terkecil dulu positifnya. Oke, ada es teh 2 derajat Celcius, dan terakhir ada es jus 3 derajat Celcius. Itu dia jawabannya ya, urutannya ya, sangat mudah. Di soal nomor 5, diketahui suhu udara di kota A negatif 11 derajat Celcius. Suhu udara di kota B adalah 15 derajat Celcius. Suhu udara di kota C adalah negatif 24 derajat Celcius. Suhu udara di kota D adalah 23 derajat Celcius. Urutan kota dari yang paling hangat udaranya. Oke, sekarang udara paling hangat nih. Udara paling hangat artinya dia suhunya yang paling tinggi. Cari bilangan positif yang paling besar dulu ya. Yuk kita cek. Ini kota A, kota B, kota C, dan kota D. Kita perhatikan yang mana yang paling besar. Positifnya paling besar ya di kota D ya. Jadi ini urutan pertamanya. Setelah itu baru di kota B 15 derajat Celcius. Lanjut, karena sudah habis positifnya, kalian perhatikan negatifnya nih. Negatif yang angkanya paling kecil dulu. Oke, negatif 11 derajat Celcius, baru di negatif 24 derajat Celcius. Jadi ini paling dingin ya, sedangkan yang paling hangat 23 derajat Celcius. Yaitu dia urutannya, kota A, kota D, B, A, dan C. Oke, bagian B sudah selesai, kita lanjut ke bagian C. Bagian C ini adalah soal-soal esai ya, soal-soal uraian. Yuk kita cek di soal pertama. Benarkah bahwa negatif 4321 lebih besar daripada 1234? Jelaskan. Oke, kita lihat. Seperti biasa, kalau mau menjelaskan ya tentunya harus ada penjelasannya ya, jangan cuma sekedar ya benar, bukan seperti itu. Kita cek dulu dengan garis bilangan nih. Negatif 4321, karena bilangan negatif tentu di sebelah kiri 0. 1234 ada di sebelah kanan 0. Ingat, semakin ke kanan bilangannya semakin besar, semakin ke kiri bilangannya semakin kecil. Lalu benarkah jika negatif 4321 lebih besar dibandingkan 1234? Tidak benar ya. Karena kita cek lagi nih, yang benar itu kan 1234 lebih besar dari negatif 4321. Cek pada garis bilangan seperti yang tadi Miss Indah bilang atau Miss Indah sampaikan. Bilangan yang terletak di sebelah kanan 0 nilainya semakin besar, sedangkan di sebelah kiri 0 nilainya semakin kecil. Karena 1234 di sebelah kanan 0, maka dia yang lebih besar nilainya dibandingkan yang negatif 4321. Soal nomor 2. Jadi kalian diberikan tabel yang menunjukkan posisi hewan-hewan dari permukaan air laut pada saat yang sama. Ada 4 hewan ya, ada elang, hiu, lumba-lumba, dan paus. Jika permukaan air laut dianggap sebagai titik nol, apakah benar bahwa pada posisi paling dalam dari permukaan air laut adalah paus? Jelaskan jawabanmu. Biar kalian lebih gampang dalam
membayangkan. Ini Linda kasih ilustrasinya nih. Seperti ini ilustrasinya ya. Jadi di permukaan air laut ini dianggap sebagai titik nol. Kemudian kita cek si elang 18 meter. Elang tentu ada di atas permukaan air laut ya, bukan di bawah permukaan air laut. Dari permukaan air laut sejauh 18 meter ke atas itu ada posisi elang. Nah, sedangkan dari permukaan air laut kita menuju kedalaman ke bawah sejauh 6 meter itu adalah posisinya lumba-lumba. Turun dari permukaan air laut ke 12 meter itu ada posisi hiu. Sedangkan 21 meter ada posisinya si paus. Dari ilustrasi ini kita bisa lihat jika posisi paling dalam dari permukaan air laut ditempati oleh hewan paus ya, seperti itu. Bisa dipahami ya adik-adik semuanya. Lanjut di soal nomor 3. Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar. Ada A dan B ya. Kita langsung saja. Dari yang terbesar nanti kalian bisa gunakan garis bilangan sebagai garis bantunya ya. Tetapi kita langsung saja nih. Dari terbesar artinya cari positif yang paling besar. Siapakah? Oke, 85. Setelah itu ada 76. Setelah itu positifnya lagi ada 42. Nah, positifnya sudah habis. Kita lanjut ke negatifnya nih. Cari negatifnya yang angkanya paling kecil dulu. Oke, ketemu negatif 57. Lanjut, sisa ini aja. Setelah itu udah negatif 103, kemudian negatif 318 ya. Kemudian untuk bagian B masih sama, kita mengurutkan dari yang terbesar. Cari yang positifnya paling besar. Oke, kita ketemu 2010. Setelah itu positif lagi cari. Oke, ada 1051. Setelah itu baru 1007 ya. Positifnya sudah habis, kita lihat bilangan negatifnya sekarang. Ada negatif yang angkanya terkecil dulu deh, negatif 908 ya. Baru negatif 1014 dan yang terakhir adalah negatif 2014. Nah, itu dia jawabannya. Urutkan dari kanan ke kiri kalau kita pakai garis bilangan ya. Soal nomor 4. Berikut ini diameter beberapa planet di alam semesta. Ada Neptunus, Venus, Uranus, Mars, Saturnus, dan diameternya masing-masing ya. Oke, yang diminta adalah yang pertama urutan nama planet dari yang ukurannya paling kecil, nama planet yang ukurannya paling kecil, dan nama planet yang ukurannya paling besar. Kita bagian A dulu ya, kita urutin dulu nih dari yang ukurannya paling kecil. Siapa saja? Oke, ada Neptunus. Setelah itu paling kecil ada si Mars. Setelah itu ada Venus ya, Venus 12 ribuan kilometer nih. Kemudian ada Uranus. Setelah itu ada Saturnus ya. Next, nama planet yang ukurannya paling kecil ya, kita lihat di urutan paling pertama siapa? Neptunus. Sedangkan kalau nama planet yang ukurannya paling besar ya Saturnus ya, dia paling besar. Ini masih bisa ya kalian urutkan. Soal nomor 5. Pada babak semifinal sebuah lomba diikuti 5 peserta. Waktu lomba ditentukan menggunakan lilin yang dibakar. Jika lilin meleleh semua, berarti waktu lomba telah habis. Panjang sisa lilin setelah semua peserta menyelesaikan tugas disajikan dalam tabel berikut. Pada saat penjurian, kelima peserta mengerjakan tugas dengan benar. Para juri sepakat untuk mengambil 3 peserta yang paling cepat mengerjakan tugas untuk maju ke babak final. Di manakah yang memiliki kesempatan maju ke babak final? Oke, kita lihat pembahasannya. Tim yang dicari jumlahnya ada 3 ya. 3 peserta yang paling cepat mengerjakan itu maju ke babak final. Oke, maka kita harus mencari panjang sisa lilin yang terbanyak. Karena mereka semakin cepat selesai, otomatis sisa lilinnya itu pasti semakin banyak.
Yuk kita lihat sisa lilin yang paling banyak siapa di sini, tim siapa? Ya, pertama ada tim Jala 55 mm. Sisa lilin yang kedua siapa? Oke, ada tim Beo nih 52 mm ya. Sorry, Mesinda salah tulis. Di sini seharusnya 52 mm. Setelah itu yang menempati posisi di posisi ketiga adalah ada ini ya, tim Merak dengan panjang sisa lilinnya 46 mm seharusnya. Oke, sudah selesai ya. Sekian video dari Miss Linda tentang latihan soal dan pembahasannya tentang materi membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.